Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regina Puspitasari dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Manajemen 1D 64241256. Di sini saya akan mempresentasikan dampak negatif dan positif penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu teknologi informasi dan komunikasi atau yang disingkat dengan TIK. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai teknologi yang digunakan untuk memproses, mengambil, menyimpan, dan mentransmisikan informasi dalam bentuk digital. Selanjutnya di sini ada apa saja dampak negatif dari teknologi informasi dan komunikasi di masyarakat. Beberapa dampak negatif dari teknologi informasi dan komunikasi di dalam masyarakat. Yang pertama ada terasing dari lingkungan. Seorang pengguna komputer memiliki kecenderungan untuk mengisolasi dirinya karena akan berlama-lama di depan komputer. Hal ini mengakibatkan kurangnya interaksi dengan masyarakat di sekitarnya. Kesadaran untuk hidup bersama dapat mencegah dari keterasingan dengan lingkungan. Oleh karena itu, pandailah membagi waktu antara waktu. Yang kedua ada meningkatnya kejahatan di dunia maya. Perkembangan dunia maya atau internet ternyata memunculkan model kejahatan baru yang memanfaatkan kelemahan sistem komputer untuk mencari keuntungan diri sendiri dan merugikan orang lain. Yang ketiga ada merusak moral. Seringkali di internet menjumpai materi-materi yang berbau pornografi. Apabila diakses oleh pengguna yang tidak tepat dan belum dewasa, justru akan menimbulkan dampak buruk dan berpotensi merusak mental dan moral seseorang. Selain dampak negatif dari teknologi informasi dan komunikasi di dalam masyarakat, ada beberapa dampak positif dan negatif dari teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama dalam bidang pendidikan. Dampak positif teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan yaitu adalah informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Namun ada dampak negatif dari teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan yaitu kemajuan TIK juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual. Karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan. Yang kedua ada sosial budaya. Dampak positif diantaranya adalah informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Sumber informasi tidak hanya berasal dari satu orang saja. Dalam masyarakat, semua orang dapat menjadi sumber informasi. Setiap orang dapat bertukar informasi satu sama lain. Namun dampak negatif TIK dalam bidang sosial dan budaya adalah timbulnya jenis kejahatan baru. Kejahatan yang timbul antara lain penipuan, pencurian nomor kartu kredit, pornografi, pengiriman email sampah atau spam, pengiriman virus, penyadapan saluran telepon, memata-matai aktivitas seseorang, dan mengacaukan trafik jaringan. Yang ketiga ada bidang perniagaan dan perdagangan. Dampak positif teknologi informasi dan komunikasi di bidang perniagaan dan perdagangan diantaranya adalah yang pertama ada membuka peluang bisnis baru. Yang kedua ada pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Yang ketiga ada terjadinya industrialisasi. Dan dampak negatif dari teknologi informasi dan komunikasi di bidang perniagaan dan perdagangan diantaranya adalah yang pertama mendorong tindakan konsumtif dan pemborosan dalam masyarakat. Yang kedua ada menambah angka pengangguran karena tenaga manusia banyak yang digantikan oleh mesin-mesin. Dan yang keempat ada bidang pemerintahan. Dampak positif TIK di bidang pemerintahan diantaranya adalah yang pertama mendorong tumbuhnya proses demokrasi, yang kedua meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik, yang ketiga ada meningkatkan layanan kepada masyarakat. Dan dampak negatif dari TIK di bidang pemerintahan diantaranya adalah yang pertama ada penggunaan kesenjangan. Dan dampak negatif dari
TIK di bidang pemerintahan adalah yang pertama, penggunaan persenjataan canggih untuk menyerang pihak lain demi kekuasaan dan kekayaan suatu negara. Yang kedua, ada terorisme yang semakin merajalela. Itulah penjelasan dari materi dampak positif dan negatifnya teknologi informasi dan komunikasi. Kesimpulannya adalah teknologi informasi dan komunikasi menawarkan berbagai manfaat yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan efisiensi di berbagai sektor. Namun, tantangan dan dampak negatif yang menyertainya memerlukan perhatian serius. Penting bagi individu, organisasi, dan pemerintah untuk mengembangkan strategi yang memastikan pemanfaatan TIK secara bijak dan bertanggung jawab, serta mengatasi risiko yang muncul. Dengan pendekatan yang tepat, TIK dapat menjadi alat yang powerful untuk kemajuan dan kesejahteraan. Saya Regina Puspitasari, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.